Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu istitsmaman li ni'mati wa istislaman li 'azzati wa isti'asaman min ma'siyati wa nasta'inuhu faqatan ila kifayati. Innahu la yadhillu man hada wa la yadhillu man 'ada wa la yaftariqu man kafa. Fa innahu arja'u ma wuzina wa afdalu ma khuzina. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan mumtahanan ikhlasuha mu'taqadan musasuha, natamassaku biha abadan ma abqana wa nadakhiruha li ahadina ma yalqana. Fa innaha 'azimatul iman wa fatihatul ihsan wa mardatul rahman wa muddakharatus syaitan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bid-din al-mashhud wal 'alam al-ma'thum wal kitab al-mastur wal nur al-sati' wal diya' al-lami' wal 'amr al-sadi' izahatan lis-syubhat wa ihtijajan bil bayinat wa tahdhiran bil ayat wa takhwifan bil muthalat. Wal nas fi fitan injadaba fiha habluddin wa taza'za'at sawaril yaqin. Amma ba'd, usikum bittaqwallah wa ta'atihi wa ahdirukum an ma'siyatihi wa mukhalafatihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Ikhlas yang mulia ini. Dan atas nikmat iman dan kesehatan pula, mudah-mudahan insyaallah kita dapat menyempurnakan puasa kita di akhirnya nanti. Dan sekarang kita alhamdulillah insyaallah sudah masuk kepada puasa yang ke-20. Selawat dan salam marilah kita panjatkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatnya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, insyaallah malam ini sudah malam ke-21, sudah masuk daripada Asrul Awakhir, 10 akhir daripada Ramadan. Insyaallah judul khutbah kita yang singkat adalah mengupas tentang hukum i'tikaf dan Lailatul Qadar. Allah dan Rasulnya menceritakan tentang Lailatul Qadar dan kelebihannya, namun tidak memberikan kapan kepastiannya. Keagungan Lailatul Qadar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau Allah sebutkan Lailatul Qadar itu berarti bersamaan Allah turunkan Al-Quran, nuzulul Quran. Dan Lailatul Qadar kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan.
Allah anugerahkan di antara seluruh malam dalam satu tahun, hanya satu malam yang Allah tinggikan martabatnya. Sampai-sampai malam itu disebut malam mubarak, malam keberkahan. Al-Lailatul A'zam, malam yang agung, Al-Mufaddal, yang banyak memberikan kelebihan dan keutamaan, dan diijabah ad-du'a fiha, dan terijabah doanya kalau dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan ijabah itu lebih tinggi martabatnya dari seluruh waktu-waktu ijabah atau doa-doa ijabah yang kita panjatkan sepanjang tahun. Di dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia qiyam, dia mau begadang dengan ibadah, salat ketika malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab mengharap pahala, maka akan Allah ampunkan, kata Rasulullah, dosa-dosanya yang telah halal. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, bukan hanya fadilahnya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, tapi keagungannya yang lain, terijabahnya doa-doa kita dan makom kita setelah Ramadan akan Allah pelihara. Makanya di dalam hadis sahih muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir min syahr Ramadan fi kulli witrin." Maka kamu carilah, kata Rasulullah, di 10 akhir daripada bulan Ramadan setiap yang ganjil-ganjil. Ternyata hadis yang sahih ini sendiri pun Rasulullah tak pastikan. Ada hadis lain, hadis sahih juga, an Aisyah anna Nabiya kana idza dakhala al-awakhir ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa shaddu al-mi'dan. Bersumber daripada Sayyidatul Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk daripada 10 akhir Ramadan, dia hidupkan malamnya, artinya tidak mesti hari ganjil. Jadi kalau tadi lam zakil tanisuha, tapi kalau ini Rasul justru tidak membedakan ganjil dan tidak, maupun tidak ganjil. 10 akhir Ramadan, maka dia hidupkan malamnya, kemudian dia bangunkan keluarganya, dan dia wasadul mi'dar, ia ikatkan, ia kuatkan ikat pinggang. Apa maksudnya? Dia tidak sentuh meskipun istri itu halal. Artinya walaupun istri kita halal, ketika akhir daripada Ramadan usahakan memang kita khususkan untuk ibadah. Bahkan para ulama mentarji dari seluruh hadis-hadis yang sahih. Wa arjahal aqwalu 'inda al-ulama apa? Annaha fi lailatul sabi wal 20 min Ramadan. Dari antara hadis-hadis yang sahih, ternyata Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam 27 Ramadan. Di antara hadis-hadis sahih yang kita baca dari awal, ternyata Rasulullah SAW tidak memastikan waktunya. Kemudian di dalam hadis sahih juga yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an Muawiyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Lailatul Qadr Lailatul 27. Ternyata bersumber dari Muawiyah, jatuhnya Lailatul Qadar itu pada 27 Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan dalam hadis sahih juga malam 25 Ramadan.
Sidang Jumat yang dirahmati Allah, bahkan di Arab, kaum yang paling rajin nuzulul Quran pada tanggal 25 Ramadan. Di Indonesia tanggal 17 Ramadan. Mungkin Indonesia ngambil keberkahan daripada 17 Agustus, 17 Ramadan kemerdekaan Indonesia. Atau mungkin juga mengambil keberkahan daripada peristiwa Badar Kubra yang jatuhnya tanggal 17 Ramadan pada tahun 2000. Dan mungkin juga mengambil keberkahan terbunuhnya Abu Jahal pada tanggal 17 Ramadan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, para wali Allah banyak memberikan, banyak mencari di masa hidupnya. Bisa dilihat di dalam kitab Matla'ul Badri, karya daripada ulama besar Nusantara, Syekh Daud Al-Fatani. Begitu juga tafsir Ibnu Katsir, begitu juga kitab Syamsul Al-Ma'arif oleh Imam Ahmad bin Ali Al-Buni. Begitu juga kitab tafsir As-Sawi, syarah daripada tafsir Al-Jalalain, Hasyiah Sawi yang disusun oleh Imam Sawi. Para ulama wali Allah semasa hidupnya suka mencari Lailatul Qadar. Karena para wali Allah hatinya bersih. Mereka bisa tahu bagaimana isyarat-isyarat yang Allah berikan. Di dalam kitab mereka disebutkan, apabila hari Senin awal Ramadan, maka jatuh Ramadan Lailatul Qadar pada tanggal malam 21 Ramadan. Apabila awal Ramadan hari Senin, maka jatuh Lailatul Qadarnya pada malam 21 Ramadan. Apabila awal Ramadannya hari Selasa atau Jumat, maka malam Lailatul Qadarnya malam yang ke-27. Kemudian para wali Allah juga mengatakan, apabila di awal Ramadannya hari Rabu atau hari Ahad, nah kita kemana hari Ahad? Di Indonesia hari Ahad, kecuali kelompok sebagian hari Sabtu, maka jatuh Lailatul Qadar kata para wali Allah pada malam 29 Ramadan. Kemudian apabila awal Ramadannya hari Kamis, maka jatuh Lailatul Qadar pada malam 25 Ramadan. Dan apabila awal Ramadannya diawali hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar pada malam 23 Ramadan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian ada wali Allah berikutnya di dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra, Imam Ahmad bin Ali Al-Buni mengumpulkan pencarian para wali Allah. Apabila awal Ramadannya hari Ahad, maka jatuh Lailatul Qadar pada malam 29. Sepakat wali Allah mencarinya. Kemudian apabila awal Ramadannya hari Senin, maka jatuh Lailatul Qadar malam tanggal 21. Dan apabila awal Ramadannya hari Selasa, jatuh Lailatul Qadar pada malam 24. Apabila awal Ramadan hari Rabu, jatuh Lailatul Qadar pada malam 20. Apabila awal Ramadan hari Kamis, maka jatuh Lailatul Qadar pada malam 25. Apabila awal Ramadan hari Jumat, maka jatuh Lailatul Qadar pada malam 19 Ramadan. Apabila awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka jatuh Lailatul Qadar pada malam 23. Namun sekali lagi, ini semua adalah istihad Rasul dan istihad para ulama dan para wali Allah. Bahkan Imam Syafi'i di dalam tafsir Ibnu Katsir, apabila awal Ramadan hari Jumat, maka jatuh malam Lailatul Qadar pada malam 17 Ramadan. Mungkin agaknya Indonesia mengambil kaul ini. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahasia ini. Apa hikmahnya? Ayyajtahidan nasu fi talabiha, supaya kita beristihad, mencari dengan sungguh-sungguh
dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tidak ada satupun yang bisa memastikan kapan jatuh Lailatul Qadar. Meskipun hadis-hadis sahih menyebutkan di akhir daripada 10 akhir daripada Ramadan. Kemudian apa? Wa yujaddu fil ibad tam'an fi idraki, supaya hamba Allah ini betul-betul dia bersungguh-sungguh, betul-betul dia memperbanyak ibadah dalam setiap bulan Ramadan dari hari-harinya. Karena apa? Karena Lailatul Qadar ini sama seperti fadilah keutamaan daripada hari Jumat. Kita tidak tahu dari jam berapa Allah berikan, Allah kabulkan pada hari Jumat ini doa kita, sedekah kita, dan sebagainya. Begitu juga kebaikan kita. Tidak ada yang tahu kapan kebaikan kita yang diterima Allah, yang Allah berikan ganjaran yang paling besar. Meskipun banyak orang yang bersedekah sampai 1 miliar, 100 juta, ternyata sedekahnya yang 15.000 rupiah yang lebih tinggi martabatnya yang Allah terima. Bukan berarti dia tidak boleh, jangan sampai memahami, kalau gitu nggak usah 100 juta, nggak usah 100 miliar. Bukan. Artinya ketika dia bersedekah 15.000 rupiah, yang disedekahkannya ketika itu tidak makan, sangat memerlukan. Seandainya dia tidak mendapat sedekah 15.000 rupiah, mungkin satu hari itu dia tidak makan, maka dia bersyukur luar biasa. Bahkan dia doakan sepanjang hidupnya orang yang bersedekah itu. Tapi berapa banyak orang yang bersedekah 1 miliar sama sekali tidak memberikan kesan apa-apa. Namun jangan sampai, bukan berarti angka menjadi sebuah ukuran. Begitu juga sebaliknya, banyak juga yang semakin besar dia bersedekah, semakin tinggi juga keberkahan di dalam hidupnya. Maka di akhir daripada Ramadan ini disunahkan kita melaksanakan i'tikaf. Karena i'tikaf itu adalah sunat muakkad. Mudah-mudahan dengan i'tikaf itu kita bisa takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, i'tikaf di akhir 10 Ramadan sangat dianjurkan, bahkan sangat dikuatkan sunat muakkad. Di luar Ramadan pun begitu, sunat i'tikaf. Bagaimana hukum i'tikaf? I'tikaf mesti di masjid. Kalau bukan masjid tidak sah i'tikaf. Perbedaan masjid dengan mushola saya kira sudah pernah saya sampaikan di masjid ini. Kemudian masjid ada 2, masjid jami dan masjid ghairu jami. Masjid yang didirikan Jumat dan masjid yang tidak didirikan Jumat. Kalau Imam Malik syarat i'tikaf wajib di masjid yang didirikan Jumat, dan wajib syaratnya mesti berpuasa dan paling sedikit 24 jam lamanya. Banyaknya tidak terbatas. Kemudian kalau untuk Imam Hanafi cukup lewat saja i'tikaf sunat, lewat saja di masjid niat, tapi dengan syarat niat i'tikaf, maka sahlah i'tikafnya. Kalau untuk Imam Syafi'i tidak bisa dengan berjalan saja, tapi dia harus toma'ninah, dia harus stay sebentar, minimal seperti lamanya rukuk, seperti lamanya salat, seperti lamanya rukuk daripada rukuk salat kita, dan dia niat, sahlah i'tikafnya. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal minimal saat 1 jam, atau minimal dia menetap sebentar dan dia sholat 2 rakaat. Kalau menurut Imam Syafi'i alal arjah rajih, dia asal berhenti saja sebentar sah i'tikafnya. Tapi ini adalah maqam i'tikaf yang paling rendah. Maka carilah maqam i'tikaf yang paling tinggi, yaitu i'tikaf dengan berpuasa, dan i'tikaf minimal 1 hari 1 malam 24 jam, dan i'tikaf di masjid jami, yaitu di masjid yang didirikan salat Jumat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka bagaimana wanita? Sebaiknya kalau wanita yang belum menikah, i'tikafnya ambillah pendapat Imam Hanafi, yaitu i'tikaf di tempat sholat di rumahnya, bukan di masjid.
Tapi kalau sudah orang tua dan izin suaminya, bolehlah dia i'tikaf di masjid. Itu pun dengan syarat izin suaminya. Kalau dia tidak diizinkan suaminya, kata Imam Malik, haram hukumnya meskipun i'tikafnya sah. Dengan i'tikaf, mudah-mudahan kita segala doa dan hajat kita Allah kabulkan, Allah sampaikan, Allah terima. Mudah-mudahan dengan i'tikaf ini kita bisa selalu mengingat akan dosa-dosa kita. I'tikaf ini tidak sama seperti biasa kita di luar i'tikaf. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan orang i'tikaf malah makruh baca Quran, malah makruh mendengar ta'lim, malah makruh untuk dia mendengarkan ceramah dan sebagainya. Tapi kenyataannya kita daripada menggosip, mendingan ada ta'lim. Hanya pendapat Imam Ahmad yang mengatakan tidak makruh kalau baca Quran ketika i'tikaf. Cukup muhasabah, yaitu bagaimana menyadarkan diri kita selama 11 bulan lebih dosa kita, maksiat kita. Maka dalam i'tikaf itulah kita muhasabah diri. Namun sekali lagi, bukan berarti nggak boleh ta'lim, bukan berarti nggak boleh baca Quran. Lebih bagus ta'lim dan baca Quran dalam masa i'tikaf ketimbang menggosip atau menghayal dan lain sebagainya yang di luar daripada tuntunan syariat. Silakan yang dirahmati Allah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وعلى آله وصحابته الأخيار ومن اهتدى بهديهم وسلك السبيل إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم بتقوى الله وطاعته وأحذركم عن معصيته ومخالفته. أعوذ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلبك وأعصوا كتابك والرضا عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل بركة في هذا الشهر رمضان.